Kalau ada yang bilang Gen Z nggak loyal, menurut saya kok enggak ya Pak. Mungkin treatment ke merekanya aja yang kurang. Sebenarnya apa yang penting dari kita sebagai seorang leader itu adalah menjadi role model mereka. Rutinitas atau habit dari sebuah perusahaan itu akan membuat air dari kolam itu menjadi lebih baik. Mitra bisnis, hari ini podcast kita yang keempat. Jadi ini adalah tentang Gen Z. Banyak sekali di dalam saya melakukan training, permintaan untuk bagaimana sih menghadapi milenial dulu. Sekarang bagaimana sih menghadapi Gen Z, karena banyaknya karyawan-karyawan baru yang berusia muda. Nah, cara menangani Gen Z dengan cara menangani seorang Gen X yang kebanyakan sekarang di dunia kerja papan atas tentu berbeda. Saya Tanadi Santoso, Anda dalam Business Wisdom Podcast, dan hari ini saya ditemani dengan Sally Fatmawati. Sally, silakan memperkenalkan diri dulu. Halo Pak San, terima kasih sudah diundang di acara Business Wisdom Podcast. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sally Fatmawati, saya seorang millennials yang terakhir ini banyak bekerja dengan Gen Z dan sudah pernah juga merasakan bekerja dengan Gen X atau baby boomer juga gitu Pak. Saya baby boomer ya. Saya ini baby boomer terakhir. Kata orang baby boomer itu usianya kira-kira sekarang adalah 60 ke atas gitu, 61 ke atas. Jadi kalau Anda adalah 61 ke atas, Anda the late baby boomer ya. Sampai dengan 75 atau berapa begitu. Nah, saya 63. Jadi saya terakhir dari baby boomer. Lalu buat generasi berikutnya yang sekarang kebanyakan para leader adalah Gen X ya. Ketika kita bicara Gen X, maka ini adalah usia 42 sampai dengan 60-an, kurang lebih ya, 42 sampai dengan 60-an. Di bawah 42 itu milenial sudahan ya. Milenial itu 27 sampai 41, 27 sampai 41. Sedangkan orang-orang Gen Z itu antara 12, 13 sampai 26. Jadi kira-kira kurang lebih begitu. Tentu definisinya beda-beda ya. Menurut Sally, salah satu definisi yang paling banyak dipakai orang apa? Untuk Gen Z nih Pak? Yes. Kalau untuk Gen Z kayaknya sekarang tuh definisi yang banyak dipakai orang, mereka tuh ekspresif Pak. Oke. Kalau usia? Kalau usianya usia 26 ke bawah ya. Kalau saya kan bekerja mungkin 23 sampai 26. Bekerja dengan Gen Z ya Pak. Sedangkan McKinsey punya definisi yang agak berbeda sedikit. Dia bilang kalau Gen Z itu kelahiran 95 sampai 2010. Jadi umur 14 sampai 29. Jadi ada sedikit perbedaan antara Gen Z definisi masing-masing. Tapi kurang lebih itulah ya. Nah, yang akan kita bicarakan hari ini terutama adalah bagaimana sih seorang leader, seorang atasan itu mengawasi, mengatasi, membimbing, memerintah, berdiskusi dengan Gen Z ini. Ya. Saya ingat banget 10 tahun lalu kita banyak sekali bicara tentang bagaimana melayani milenial ya. Jadi kebetulan waktu saya ketemu Sally cerita bahwa perusahaan dia itu hanya 2 milenial pemiliknya gitu ya. Lainnya semua Gen Z. Silakan, mungkin Sally bisa menjelaskan sedikit tentang latar belakang dari LDC. Silakan. Oke, jadi saya nih bergerak di bidang digital agency Pak. Jadi kita punya sekitar 20 orang dan semuanya Gen Z. Memang yang paling tua saya, milenial. Milenial terakhir padahal ya. Milenial terakhir. Padahal dulu waktu ikut Pak San, saya adalah milenial yang ditakutin sama para Gen X dan baby boomer. Soalnya galak gitu ya. Iya, jadi di kantor saya semuanya Gen Z, di mana mereka itu bekerja tidak mau diatur Pak. Jadi mereka hanya ingin, kamu mau apa sih? Aku akan deliver. Sama kayak, oh kita mau ke Jakarta nih Pak Tanadi sukanya naik pesawat. Nah Gen Z itu nggak mau dikekang naik pesawat Pak. Dia bisa naik kereta, dia bisa naik mobil, naik jalan tol gitu kan. Tapi tujuannya adalah Jakarta. Itu Gen Z sekarang Pak. Oke, latar belakang sedikit. Jadi Sally ini dulu ikut saya 7 tahun mungkin ya, 8 tahun saya lupa. Ya. Terus keluar, menikah, pindah kota begitu. Terus terjadi pandemi. Ya. Dan kemudian saya ingat banget dengan Lisa. Lisa ini juga bekas karyawan saya, 8 tahun di tempat saya begitu. Mendirikan LDC. Waktu itu memang
semua masuk ke internet sehingga rame banget. Lalu setelah mulai reda, sekarang mulai zaman baru, mulai bergerak juga di bidang pameran ya Sally kalau nggak salah terakhir ya. Event ya Pak, Event ya. Nah menurut saya menarik karena Sally ini bergerak pada arus deras, saya bahasanya arus deras. Jadi pada saat itu memang semua orang masuk online, semua orang masih online. Sehingga company-nya tumbuh dengan sangat pesat. Sekarang karyawannya berapa Sally? 18 sampai 20 Pak, kalau di dalam ya. Di dalam ya, jadi di luar ini yang full time ya, di luar yang part time dicari di mana. Dan kantornya di mana? Di kantornya internet. Kantornya di Zoom Pak. Kantornya di Zoom. Teman-teman menarik banget ya, kantor di Zoom. Ini zamannya milenial. Walaupun akhirnya saya dengar Sally harus sewa ruangan supaya bisa bertemu secara fisik. Mungkin bisa dijelaskan apa yang paling beda dulu ketika Sally bekerja di tempatnya Pak San yang waktu itu mungkin nggak ada Gen-Z-nya ya. Iya. Dengan sekarang ketika memanage para Gen Z ini, silakan. Yang beda itu kalau zaman dulu ketika ada sebuah project Pak, kita dikasih project, kita tuh nggak akan pernah tanya. Jadi kayak ini ya udah kerjain aja. Nah kalau Gen Z sekarang mereka bisa lebih speak up, lebih memberikan apa ya Pak, masukan, saran. Dimana dulu mungkin iya, tapi nggak se-ekspresif sekarang. Itu Gen Z di mata saya sih Pak. Dan menarik sih mereka. Gen Z itu butuh jeda Pak. Kalau zaman kita dulu kan kerja-kerja aja. Itu yang gara-gara disebut sekarang healing ya. Sedikit-sedikit healing gitu ya. Baru kerja 2 hari mau healing lagi. Betul. Terus sekarang kan rame banget tuh Pak, barusan ini juga rame bahwa mereka komplain lah di kantor suruh A, suruh B, suruh C. Ekspresif kan Pak, ada platformnya mereka sharing di sana. Dan platform itu sekarang kan based on rekomendasi ya Pak. Jadi akan kelilingan tuh, satu posting orang mungkin di Jogja akan keliling seluruh Indonesia dan mereka dengar. Bahkan saya dengar ada orang yang susah banget gitu lalu ngomongnya juga di sosial media ya, sosial media. Jadi semakin ekspresif dunia semakin kecil karena semakin banyak orang saling berhubungan. Nah, apa insight sudut pandang Sally ketika memanage Gen Z ini? Tentu beda ya gayanya ketika orang-orang memanage para Gen X. Saya kebanyakan memanage Gen X ya. Kemudian ada sedikit Gen Z. Waktu itu Sally termasuk yang mudah banget ya. Karena Pak Tanadi mulai kerja itu 1986. Wih. 86, saya sudah 36 tahun berbisnis ya. Tapi tentu pada saat itu anak buah saya juga muda gitu ya. Tapi sekarang generasinya udah beda banget. Ya. Nah, hari ini sebenarnya yang saya inginkan adalah bagaimana nanti para leader, karena itu judulnya Gen Z, sebuah panduan untuk leader gitu. Jadi kalau leader ingin memimpin Gen Z, bagaimana caranya? Itu kira-kira gitu ya. Mungkin di awal nanti kita akan berbicara panjang tentang itu ya. Mungkin yang paling kunci apa Sally kira-kira sebagai seorang leader? Kalau tanyain misalkan Pak San tanya, Sel, apa sih kira-kira yang paling penting untuk memimpin Gen Z itu? Fleksibilitas Pak. Oh menarik. Fleksibilitas, jadi kita harus betul-betul bisa fleksibel karena tiap orang beda. Betul. Kalau kantor Bapak, kalau saya kan WFH ya Pak, jadi 9 to 5 itu udah gak relevan buat saya. 9 to 5 sudah tidak relevan. Betul, tapi kan banyak banget leaders yang di kantornya harus WFO. Jadi work from office, mereka harus masuk 9 to 5. Nah apa yang dibutuhkan itu adalah fleksibilitas. Jadi bukan di masalah waktu, tapi di masalah nggak perlu tuh Pak ada work di mana kayak nanti hari ini ngerjain apa, tulis yang mau dikerjain. Terus nanti pulangnya kamu tadi hari ini ngerjain apa, nggak perlu gitu Pak. Karena saya tahu ada beberapa leaders yang melakukan itu, melakukan checklist dan lain-lain kayak gitu. Nah itu yang mungkin nggak perlu Pak bagi leader. Saya ingat banget kalau dulu waktu saya memimpin kantor itu semakin teratur, semakin tahu schedule, semakin terjadwal, semakin baik gitu. Jadi sekarang harus berani fleksibel ya. Ini saya berpakaian gini pun ini pertama kali nih, biasanya pakai batik ya toh. Karena mau bicara tentang Gen Z ya, mau bicara tentang Gen Z. Nah, saya merasa mengawasi Gen Z ini banyak sekali kesulitan baru karena terutama teman-teman juga waktu saya memberikan training ya. Dulu saya sih ingat banget memberikan training bagaimana menghadapi milenial. Sekarang gap generation dulu Pak. Ya, gap generation. Disebut gap generation. Inti sederhananya saya kira konsepnya tetap sama. Kita harus memahami
pihak lawan atau pihak yang kita ajak bicara ini punya karakteristik seperti apa. Sehingga dari memahami itu kita bisa menyesuaikan diri kita. Artinya kalau bos kita Gen X apalagi baby boomer, ya kalau laporan dicetak lah, dibawa ke ruangnya Bapak gitu. Tapi kalau bosnya milenial udah nggak perlu, di SMS atau di WA selesai. Ya. SMS sudah hilang ya sekarang. Baru sadar SMS sudah hilang ya. Di WA udah selesai. Jadi ada perubahan cara kita. Tapi tujuannya sama. Bagaimana kita sebagai seorang leader melihat pihak Gen Z ini, melihat apa pain dia, apa gain dia. Lalu kita memberikan sebuah konsep dasar yang tepat bagaimana melayani mereka. Tambahan apa lagi dari Sally tentang latar belakang kenapa sih kita harus lebih fokus pada Gen Z ini? Ya, menarik banget sih Pak. Kemarin sebelum saya kesini ngobrol sama beberapa teman, ada Amanda, ada Adinda, tentang Gen Z Pak. Mereka tanya sama saya, Kak Sally, berarti selama ini Kak Sally ini menyesuaikan kita Gen Z ya buat bekerja karena kita semua Gen Z. Jawaban saya tidak Pak. Sebenarnya mereka yang menyesuaikan saya, tapi secara nggak sadar. Oke, menarik. Karena mereka para Gen Z ini suka sama kejujuran Pak. Oke. Mereka suka, kalau zaman dulu tuh kan atasan ada tuh yang ngasih clue. Kepengennya ya kamu gak usah disuruh, kamu tahulah jalan apa gitu. Nah kalau anak Gen Z sekarang ekspektasinya adalah mereka tahu jelas mereka harus ngapain, harapan buat mereka apa, jadi mereka akan ngikutin gitu Pak. Jadi bukan saya ngikutin Gen Z bekerja dengan cara mereka, tapi karena saya jujur, harapan saya ke Anda apa, akhirnya mereka ngikutin saya. Oke, mitra bisnis kita sudah bicara latar belakang dan saya yakin sangat penting banget untuk kita paham bagaimana menghadapi Gen Z ini. Saya selalu membagi podcast kita dalam 3 potong. Yang pertama latar belakang, yang kedua kita bicara tentang konsep dari Gen Z ini, dan yang terakhir kita bicara tentang bagaimana aplikasi di lapangan supaya hal ini bisa bermanfaat buat Anda dan saya. Mitra bisnis, kita sedang pada podcast Business Wisdom tentang Gen Z. Sesi kedua bicara tentang konsep. Jadi kira-kira teorinya apa, latar belakangnya tadi sudah, sekarang teorinya apa, dan nanti aplikasi di dalam pekerjaan dan kehidupan kita. Oke, Sally, bagaimana konsep dasar kalau kita sebagai seorang leader mau menangani Gen Z? Mungkin bisa aja mulai dari Gen Z itu seperti apa, kebutuhan mereka apa, dan seterusnya. Silakan Sally. Oke, kita mulai dari problem Gen Z dulu mungkin ya Pak ya. Oke. Tadi saya di sesi 1 udah bilang bahwa mereka ini ekspresif. Oke. Ya itu problem mereka Pak. Mereka tuh ekspresif. Tapi salah nggak? Enggak. Mereka nggak salah karena mereka punya platform, punya media yang dulu di zaman saya mungkin masih terbatas, di zaman Bapak mungkin nggak ada untuk mengekspresikan apa yang mereka pikirkan. Dan mereka mencontoh Pak. Sebenarnya apa yang penting dari kita sebagai seorang leader itu adalah menjadi role model mereka Pak. Karena mereka penangkap ulung kalau kita bilang. Oke. Ngelihat sekarang Pak di sosmed bilang sudah resign saja. Wah banyak banget tuh Pak yang bilang gitu. Kalau bosmu nggak enak lah, padahal itu kan sesuatu yang mungkin salah. Oke. Mungkin benar, kita nggak tahu ya, tergantung sudut pandang. Tapi maksudnya mereka itu menangkap itu sehingga mereka mengekspresikan. Itu sih Pak. Dan itu terbaca oleh bosnya. Wah itu masalahnya, itu terbaca oleh bosnya. Siapa saja ya. Atau bahkan ayo kita bikin grup semua tanpa bos gitu ya. Jadi grup dalam grup. Grup dalam grup tanpa bos ya. Nah itu problem basicnya, pertama. problem pertama. Problem kedua? Overload information Pak. Saya pernah Pak mau hire orang Pak, orang IT. Wah ini inget banget saya. Saya tanya mau salary berapa? Fresh graduate bukan lulusan IT Pak. Jadi dia baru 6 bulan belajar IT, minta gaji 10 juta Pak. Saya tanya, oke, kamu minta 10 juta landasan mintanya apa? Oke. Background kamu minta. Oh iya Kak, kata Google. Mati gak Pak? Kata Google. Oh oke, kata Google itu. Iya sama saya juga ikut seminar, saya gak tahu seminar apa. Kata mentor saya, IT itu gajinya 10 juta fresh graduate gitu Pak. Wah ini informasi yang begitu banyak mereka serap. Tanpa tahu filternya bagaimana. Nah ini problem Gen Z sehingga mereka merasa oh buat Gen Z cari kerja mudah. Tapi
yang mudah kan yang mungkin levelnya top atas gitu Pak. Kan nggak semua Gen Z gampang. Tapi internet membuat mereka merasa kayak, wah bisalah 10 juta Pak sebulan. Itu juga yang saya dengar bahwa orang terlalu banyak lihat internet, kelihatannya semua orang happy, kompetitor happy, nggak ada yang sengsara, kenapa dia sendiri yang sengsara? Betul. Padahal orang lain sengsaranya tidak diceritakan kepada orang. Betul. Ya. Jadi overload of information, setuju saya. Saya aja sekarang merasa terlalu banyak informasi, bahkan banyak yang hoax ataupun tidak benar. Gitu. Betul. Silakan, yang ketiga. Yang ketiga dari yang tadi Bapak bicarakan, mereka ngeliat, wah temanku enak banget nih hidupnya, wah gajinya gede, bisnisnya lancar gitu kan Pak ya. Akhirnya membuat Gen Z ini jadi generasi yang fragile Pak. Oke. Butuh healing lah, mental health sekarang lagi naik daun. Saya lihat anak muda biasanya ke Bali lalu tulisannya healing gitu ya. Waduh healing terus ya. Silakan. Ada kalimat work life balance. Oke. Saya kemarin ditanyain waktu saya ke Lampung, Amanda bilang, Kak Selin kok kerja terus sih Kak? Gak butuh kah healing gitu? Ya kerja itu healing gitu ya. Kalau orang tua itu kerja itu healing, kerja itu anugerah gitu ya. Betul, kalau ini susah Pak. banget. Oke, ada lagi? Nggak ada sih Pak. Jadi mereka tuh fragile sehingga kita sebagai seorang leader juga tahu bahwa mereka sekarang karena banyaknya informasi, karena sosial media yang sekarang eksis, mereka tuh butuh jeda di mana mereka harus nge-recharge energi mereka lagi Pak. Jadi saya punya batasan di mana saya tahu nih, oh orang ini udah mentok nih. Saya akan biarkan dia sendiri dan bilang, nggak apa-apa, kamu udah tidur siang aja. Nanti sore kita ketemu lagi. Waduh. Ya. Gitu. Karena saya WFH ya Pak. Ya. Dulu banget, mungkin tahun 86 saya mulai berbisnis ya, tahun 90-an itu, mungkin 90 lebih sedikit itu, kita bangga banget di kantor. Waktu itu saya ingat di Sam Design, di kantor kita, waktu itu telepon tuh masih ada mesin penerima telepon. Halo, Anda telah menelpon hubungan sekian gitu, rekaman. Ingat. Saya ingat banget kita biasanya pulang jam 5, hari itu kita pulang jam 4. Ya. Lalu kita rekaman teleponnya, kita ganti, kita bilang, bagi yang penelpon, kami minta maaf jam 4 kami semua pergi nonton bersama. Ya, jadi besok pagi jam 9 kita siap kerja lagi. Saya minta maaf hari ini hanya sampai jam 4. Silahkan meninggalkan pesan. Gitu ya. Dan itu rasanya keren banget gitu ya, karena tidak ada yang melakukan itu. Sekarang sudah beda. Kalau di tempat Sally berapa persen yang yang work from office? Nggak ada ya, 0 ya, semua work from home. Ada Pak. Oke. Sekitar 10-20%. Berarti dari 18 orang itu ada 4 itu yang work from office. Betul. Pertanyaan saya adalah bagaimana menyelaraskan waktu di antara orang-orang yang sangat berbeda gaya dan waktu kerjanya? Oke, menarik banget nih. Kalau di LDC itu memang ada anak yang jam 7 udah bangun Pak. Kita bilang anak pagi. Oke, anak pagi. Betul. Ya. Tapi ada juga yang jam 12 baru bangun Pak. Karena baru tidur jam 4 pagi. Anak kalong. Anak kalong. Oke. Jadi kita biasanya dari awal kita udah set Pak. Core collaboration window. Oh, oke. Jadi jam 1 sampai jam 5 itu anak-anak harus. Sore ya? Sore, jam siang. 1 sampai jam 5. Itu harus siap kapanpun diajak meeting bisa. Oke. Tapi kalau di luar jam itu butuh janjian. Kita udah agreement nih satu kantor. Oke. Misalnya besok ketemu ya jam 7. Ya nggak apa-apa ya, mereka mungkin aduh tapi ya tetap bisa gitu. Karena udah janjian. Tapi kalau 1 sampai 5 ya itu. Kita bisa ketemu sehingga anak-anak di kantor pagi mungkin nyelesain yang administratif dulu. Nanti siang baru meeting gitu sih. Menarik banget. Jadi meeting itu di set 1 sampai 5 sore. Betul. Baik orang malam ataupun orang pagi bisa ikut. Sedangkan kalau janjian lain-lain harus pakai janjian. Kalau tidak itu adalah jam kantornya. Semua orang siap gitu. Betul. Oke. Jadi kalau misalkan sekarang kita mulai kembali lagi kepada pekerjaan kita yaitu seorang leader. Kita punya anak buah, entah itu 2, entah itu 9, entah itu 900, entah itu 9.000. Kita punya anak buah. Dan kalau kebetulan anak buah kita banyak yang Gen Z, maka cara bekerja kita harus beda dan menyesuaikan diri dengan Gen Z. Kan kira-kira gitu ya. Kira-kira apa sih sebelum kita nanti masuk ya aplikasi betul-betul detailnya gimana. Apa sih 1, 2, 3 untuk seorang leader, baik dia adalah baby boomer seperti Pak San, baik dia Gen X ya, ataupun dia milenial ketika mereka memimpin Gen Z ini.
Mungkin kalau ada 3 hal gitu kan ya Pak. Oke, the power of 3. 1, 2, 3. 3 hal, oke. Yang pertama Gen Z itu butuh arahan Pak. Oke. Karena mereka baru masuk ke dunia kerja, mereka nggak tahu harus ngapain. Oke. Jadi butuh seorang leader yang mengarahkan mereka harus lewat jalan yang mana. Terus kedua, transparan. Jadi mereka nggak suka tuh kita ngomong si X di belakang apa. Mereka tahu karena informasi sekarang cepat Pak. Kata orang kan tembok aja bisa dengar kita ngomong apa. Jadi kalau mau dilakukan ongoing conversation Pak. Feedback yang berkelanjutan. Nah kalau zaman dulu kan mungkin feedback itu setahun sekali gitu ya. Kalau ini enggak, begitu salah ya udah ngomong salah. Jangan bilang bahwa kamu inget 3 bulan lalu. Nah, itu mereka benci banget Pak hal-hal kayak gitu Pak. Okay. Mereka suka, ya kalau aku salah sekarang ngomong sekarang kita selesaikan. Nah itu mereka soalnya sangat jujur Pak orangnya. Terus yang ketiga sebagai seorang leader yang mungkin di milenial ke atas itu lupa, mereka sangat butuh apresiasi Pak. Oke. Little things. Apa yang kita harus tahu kayak mereka mungkin kerja lebih 5 menit dia ngomong thank you ya. Nah itu sangat berarti buat mereka Pak. Ini saya tahu dari mana, dari mereka ngomong. Oke. Jadi kalau di LDC itu kita sangat ngobrol Pak. Mereka sangat kok aku suka banget loh kalau kamu ngomong gini ke aku gitu. Karena mereka kan jujur Pak. Itu kalau di teorinya manajemen disebut Johari Window. Ya, Johari Window itu adalah apa yang diketahui kami, apa yang diketahui orang lain, dan kita mencoba supaya open area. Jadi di Johari Window itu ada square 4 bagi gitu. Ya. Apa yang saya ketahui, apa yang diketahui orang lain itu disebut open area. Ya. Kalau open areanya semakin besar, maka trust-nya makin tinggi, maka kemampuan kerjasamanya makin tinggi. Itu dalam Johari Window. Ya. Kalau saya tahu, Anda tahu itu open area. Sedangkan yang saya tahu tapi kamu enggak tahu itu hidden area, saya simpan. Lalu kalau yang saya enggak tahu tapi kamu tahu tentang saya, itu blind spot. Saya kasih contoh. Yang disebut hidden itu terjadi contoh ya. Ada seorang karyawan yang setiap pulang maunya jam 5 tepat. Enggak mau mundur lembur sama sekali. Ini work from office ya. Akhirnya ketahuan bahwa kenapa dia mau pulang pada tepat jam 5 karena di rumahnya ada anak yang hiperaktif di mana dia harus menjaga anaknya karena malam itu istrinya yang kerja gitu dan dia tidak punya pembantu. Nah ketika cerita itu diceritakan kepada teman-teman dan bosnya, maka semua orang mengerti sehingga hidden area yang dia sembunyikan dulu menjadi open area. Ketika menjadi open area, maka orang lebih paham. Ya, dan komunikasi lebih baik, kebersamaan lebih baik. Ya, itu namanya hidden area dibuka dengan cara menceritakan ya. Nah kalau yang namanya blind spot itu apa yang tidak diketahui orang. Contoh seorang karyawan sales dia tidak merasa dirinya tubuhnya bau badan gitu. Ya. Dia enggak tahu gitu karena dia enggak merasa kan. Tapi ketika teman-temannya atau supervisornya bilang kamu bau badan loh gitu ya. Nah dia sadar lalu dia memperbaiki diri. Maka blind spotnya hilang menjadi open area. Ya ini dalam teori komunikasi disebut keterbukaan di antara para pihak untuk saling memahami diri sendiri dengan blind spot diketahui dan memahami memahamkan orang lain ketika dia bercerita. Mungkin itu tambahan saya sedikit saja. Ada tambahan untuk konsep dan teori? Waduh. Oh ya ada satu sih Pak. Saya sering banget untuk ngecek mental health mereka Pak. Waduh. Bukan psikolog, enggak. Saya sering tanya random aja Pak, kepengen lagi happy enggak? Gitu? Jadi culture. Ya, saya bilang gimana hidupmu hari ini? Ada yang terjadi enggak belakangan ini? Gitu. Sehingga ya tadi culture akhirnya mereka terbuka pun, Kak, sorry nih, kakakku melahirkan, aku kerja sambil ada keponakanku ya di sebelah gitu. Oh, menarik. Jadi karena kan kita WFH ya Pak. Dengan keterbukaan itu kita kan tahu, ternyata dia hari ini speednya slow sedikit, ada sesuatu gitu. Ya, jadi kita perlu tahu bagaimana sih karakter Gen Z itu supaya seorang leader bisa memahami dan bisa memberikan ruang kepada mereka sehingga hasilnya akan lebih optimal di dalam pekerjaan mereka. Oke, saya kira itu adalah sesi 2 kita melihat dari konsep dari seorang Gen Z dan konsep seorang leader yang harus menangani Gen Z itu. Mitra bisnis, ini adalah segmen ketiga dari podcast kami Gen Z, sebuah panduan untuk leaders. Nah teman-teman, saya sedikit introduction aja. Jadi ruangan ini kalau Anda lihat podcast ketiga kita gambarnya beda.
Ya, kita gambarnya beda. Jadi ini masih ongoing. Jadi ini disebut continuous improvement. Saya teringat dengan cerita burung itu di gunung ya. Ketika disuruh terbang susah banget sama ibunya, suruh terbang enggak mau latihan ya. Akhirnya sama ibunya ditendang dan dia jatuh dari jurang sampai belajar berenang. Akhirnya sebelum sampai mati di bawah sudah bisa terbang dengan sendirinya karena terpaksa. Sebuah keterpaksaan sering justru memacu kita untuk bisa melakukan sesuatu. Jadi ini podcast ini juga dibuat harus jalan gitu. Enggak usah nunggu lagi gitu ya. Ya sudah jalan, belum jadi juga sudah jalan dulu. Tapi menurut saya mungkin itu di zaman baru ini, zaman sekarang ini kita harus hidup seperti itu ya. Oke, kita sampai pada aplikasi di lapangan. Bagaimana sih kita menghadapi Gen Z ini? Oke, Sally, kita mulai dengan bagaimana seorang leader harus menangani anak buah yang Gen Z. Silakan. Gimana caranya menangani Gen Z? Menarik Pak, jadi kalau Gen Z itu yang pertama kali harus leader lakukan adalah kalau dalam aplikasi pekerjaan ya Pak, Ya. beri mereka target dan deadline Pak. Oh, seneng saya. Paling saya biasanya tanya, Pak ini deadline-nya kapan? Saya selalu jawab kemarin. Ya paling enggak besok. Oke, silakan. Jadi kasih mereka deadline supaya mereka bisa ngatur waktu mereka Pak. Tapi waktu yang cukup ya? Waktu yang cukup ya tentu. Kalau misalnya memang ada target atau deadline yang memang terburu harus cepat, katakan prioritasnya yang mana Pak. Tapi enak sih kalau sama Gen Z Pak, mereka akan ngomong lagi sibuk nih gitu. Jadi yang mana dulu, mereka akan terbuka kayak gitu. Beda sama zaman mungkin milenial ke atas ya. Mereka akan kayak semuanya diambil. Padahal nggak bisa selesaikan. Betul, padahal nggak bisa diselesaikan, padahal overload. Ya. Kalau Gen Z enggak Pak, mereka sangat bertanggung jawab untuk itu. Kalau ada yang bilang Gen Z nggak loyal, menurut saya kok enggak ya Pak, mungkin treatment ke merekanya aja yang kurang. Gen Z itu sangat loyal loh Pak, kayak contoh tadi malam saya itu pulang jam 7 malam Pak. Katanya Gen Z kan bilang, wah aku nggak mau tuh kerja di atas jam 5 ditutup gitu. Di kantor masih ada anak meeting Pak, dan saya nggak tahu meeting apa. Kalau bilang mereka nggak loyal, mereka kerja tanpa disuruh kok. Nah itu. Mungkin treatment untuk ngadepin mereka salah. Jadi para leaders mungkin perlu tahu nih gimana sih cara nge-treat mereka. Mereka kan bukan kayak mereka nggak suka tuh Pak dibilang pesuruh atau apa gitu kan Pak. Mereka suka, mereka bilang boss like a friend gitu Pak. Oke, itu tadi yang kalau saya dalam seminar sering bilang, kamu memelihara ikanmu dengan baik ya di sebuah kolam itu. Enggak, saya bukan memelihara ikan, saya memelihara air. Jadi saya memelihara lingkungan kerja yang membuat orang atau ikan nyaman di dalam kolam kita. Yaitu yang menurut saya penting untuk para leader pahami. Bagaimana kita memelihara air yang cocok untuk para Gen Z sehingga mereka bisa merasa happy dan nyaman ya bekerja di tempat kita. Ya. Yang berikutnya, saya mau nyuri satu marknya Bapak. Di family business, meet me halfway Pak. Ketemu di tengah jalan Pak. Jangan jalan raya nanti ketabrak mobil. Yeah. Jadi ya tentukan apa yang menjadi prinsip-prinsip perusahaan dan mereka ketahui itu Pak. Ketemu di tengah jalan. Kalau Pak San ceritakan anak zaman dulu, zaman Bapak bangun jam 4, zaman saya bangunnya jam 9. Ya udah kita ketemunya jam 7. Jangan maksa jam 4 atau juga jangan maksa jam 9. Kalau hari libur boleh sampai jam 11, jam 12, tapi kalau hari kerja ya jam 7 atau jam 6. Betul. Jadi meet me halfway, temui saya di tengah jalan. Maksudnya kamu ngalah sedikit, saya ngalah sedikit. Silakan. Ya betul. Jadi kayak semuanya ngalah, saling ngalah. Dan kalau di LDCC saya selalu bilang, kalau memang kamu mau melakukan sesuatu, liburan atau apa, bilang aja nggak apa-apa. Jadi saya sering tuh Pak dapat Google Calendar invite karena hidup saya di atas platform Google Calendar ya Pak. Amanda slow respond, itu artinya dia keluar kota Pak. Bukan nggak kerja loh, tapi slow respon. Iya. Nah ini ada satu yang menarik. Kalau kita melayani, ini contoh ya, seorang karyawan dengan kualitas yang sama, gajinya sama, katakanlah 5 juta ya. Nah orang ditarik orang, mau nggak pindah sini gajinya 7 juta. Maka sebenarnya tanpa sadar kalau tempat kerja enak, air Anda nyaman, dia nggak mau pindah walaupun naik 7 juta. Kenapa? Karena kenyamanan itu dia nilai lebih dari 2 juta. Jadi dia merasa kenyamanan ini membuat saya happy, happiness saya ini harganya 5 juta.
Jadi saya gaji 5 juta ditarik sampai 7 juta enggak mau. Kalau ditarik 12 juta ya pindah. Harus kalau itu. Harus kalau itu ya. Jadi paham. Jadi sebuah tempat yang nyaman itu membuat Anda sebagai employer atau sebagai company, orang enggak mau pindah walaupun dinaikkan gajinya sedikit gitu. Karena kenyamanan itu di dalam tanpa sadar, di dalam bawah sadar kita menjadi sebuah nilai bagaimana kita menghargai hal itu. Sebaliknya, kalau tempatnya nggak enak banget, ya toh, gajinya 5 juta, ditarik orang dengan 5 juta, pindah dia. Kenapa pindah? Karena dia merasa 5 juta ini harus dipotong dengan 2 juta yang selalu dimarahi bos. Ya. Nah itu satu cara berpikir yang cukup sederhana tapi mudah. Kalau kita membuat tempat kita nyaman, kan itu ada biayanya, tapi biaya itu akan menjadi benefit di mana orang kita akan loyal dan tidak mau pindah ke tempat lain. Kira-kira begitu. Betul. Silakan yang berikutnya. Yang ketiga, kasih mereka kepercayaan penuh, Pak. Oke. Kadang kita merasa mereka kan masih baru masuk nih. Ya. Kita nggak percaya sama mereka. Padahal mereka tuh kan terpapar teknologi dengan sangat masif, Pak. Okay. Bahkan pintaran mereka daripada kita. Untuk informasi ya, Pak. Ya. Jadi beri mereka ruang untuk melakukan sesuatu dan percayakan itu ke mereka. Bahwa mereka tuh mampu. Terus kalau nggak selesai setelah deadline? Ini pertanyaan yang normal. Silakan. Ya, kalau nggak selesai setelah deadline. Nah, sebenarnya percaya. Tadi kan ada deadline Pak, mereka tahu target. Ya. Ada ongoing conversation kan Pak tadi, saya bilang di sesi yang lalu. Oke. Di mana kita ya memonitoring pasti. Oke. Tapi bukan menanyakan 5 menit lalu kamu ngapain gitu. Ya. Kalau ternyata hasilnya minim atau jelek, maaf. Jadi hasilnya deadline selesai, tapi kualitasnya sangat minim gitu. Kalau saya sama anak baru nih Pak, kalau yang udah lama pasti tahu cara kerja saya. Tapi kalau yang anak baru, biasanya saya akan bikin fake deadline dulu Pak. Deadline-nya ke saya dulu gitu. Jadi kalau misalkan selesainya harusnya 2 minggu, kita kasih dia 10 hari. Supaya kita bisa memonitor dan memberi feedback sampai ke 14 harinya betul-betul bagus. Betul. Dan itu yang dilakukan juga, yang saya ajarkan juga ke teman-teman leaders di LDC Pak. Kasih fake deadline gitu. Oke. Karena memang anak Gen Z ini suka juga last minute Pak. Last minute. Mereka kan selesai tapi last minute gitu. SKS ya? SKS. Sistem kebut semalam. Iya. Nah itu Pak Tanadi banget ya. Besok seminar, hari ini baru bikin gitu. Oke. Kalau terbalik nih pertanyaannya agak lompat ya. Punya nggak anak buah Gen Z yang sudah memimpin orang lain? Jadi leader gitu. Quote-unquote jadi leader. Ya apa karakteristik mereka? Pengen tahu saya. Wah menarik banget. Ada di LDC Pak. Kebetulan saya ini adalah, kalau kita ngomong soal strength ya Pak, Galup. Ya. Nah, agama kami di LDC Galup kebetulan Oke. Kami di LDC kebetulan Galup. Saya tuh kebetulan punya empati yang cukup tinggi. Oke. Sehingga tahu tuh harus tanya harus apa. Memang culture dalam diri saya mungkin ya. Tapi kalau ditanyain ada nggak anak Gen Z yang sudah jadi leader? Ada Pak. Beberapa di tempat kita itu kita namain project manager. Oke. Jadi dia tuh ada project manager eksternal dan internal. Di mana mereka membawahi banyak orang dan harus kayak ya timelinenya pas, harus ngelihat kerjaannya bener apa enggak, itu ada. Gimana cara mereka nge-treat Gen Z karena mereka adalah Gen Z, yaitu Pak mereka pakai empati mereka, tahu nih. Jadi bikin fake deadline tadi, diajak ketemu. Ada satu anak Pak, dia sukanya kerjanya last minute. Tapi kalau dia kerjanya ditemenin, itu lebih cepat selesai. Akhirnya ada PM yang ayo kita kerja bareng sambil ngobrol. Karena kan kita WFH ya Pak. Mungkin dia di rumah nggak ada temen juga gitu. Mungkin ekstrovert harus ngobrol sama orang kayak gitu. Zoom ya itu? Itu Zoom. Kita pakainya Gathertown sebenarnya Pak. Gathertown itu kayak Zoom tapi nggak perlu login. Ada orang host yang nge-loginin. Terus dia kayak ada ruangan-ruangan segala macam kayak kantor tapi di online Pak. Itu yang kita pakai. Gathertown. Oke, jadi kita bisa tahu ini ruanganmu, ini ruanganku. Kalau kamu di depan ruanganku kita bisa ngobrol gitu kira-kira. Betul. Kalau agak jauh ya berarti nggak bisa, harus teriak gitu. Suaranya agak kecil jadinya. Nah, kayak gitu Pak. Nah itu juga yang disukai sama Gen Z sih. Membuat sesuatu yang happy buat mereka. Gamification, kerja pun seperti game. Betul. Kalau di tempatnya Pak Tanadi mungkin ini kan fun tuh Pak. Nah, Gen Z kan suka foto-foto gitu. Mungkin kalau zaman sekarang Gen Z butuh snack. Ya udah disiapin snack, itu kan biayanya kecil tapi happiness-nya besar. Oke. Happiness-nya besar walaupun biayanya kecil ya.
Kita sih bikin ruangan jadi menarik ini sebetulnya dulu tujuannya karena waktu bangun kantor ini 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, Pak Tanadi nggak punya duit yang cukup untuk bikin mewah. Kata orang, it is better to be different than to be better. Jadi lebih baik kita dibeda gitu. Nah karena dulu kita pernah punya Sam Design yang teman-teman banyak sekali pelukis, pedesainer segala macam, maka saya waktu itu meminta Pak Agus Kucing namanya dengan Mbak Nila untuk membantu mendesain kantor ini ketika belum jadi. Jadi dibuat kantor ini belum jadi, mulai dicat gitu, sehingga kita dapat hadiah muri untuk kantor dengan mural terbanyak pada 2020 kemarin ya. Dan ruangan ini baru dibangun selama sebulan ini mungkin ya, sebulan ini sama Mbak Nila digambar semua sepenuhnya ya. Nanti boleh sama Mbak Dia bisa di-shootkan ruangan kita ya, seperti apa ruangan kita, cukup unik ya. Menurut saya mungkin juga akan menarik buat para Gen Z karena sesuatu yang cukup beda ya. Jadi itu sekedar gambaran kenapa kok gambarnya seperti ini. Pak Tanadi punya podcast kenapa gambarnya seperti ini, karena semua gedung kita seperti ini. Suatu saat nanti akan kita bawa kelilingan di gedung, tapi gedung kita memang seperti ini, kita desain memang agak beda. Oke Mbak Sally, terakhir bagaimana tips-tips lain untuk para leaders ya, karena ini judulnya adalah panduan para leaders untuk memimpin para Gen Z, maka mungkin ada 1 tips, 2 tips atau apa saja untuk para leaders supaya mereka bisa membimbing Gen Z menjadi lebih sukses. Ya, kalau tipsnya apa? Jangan kerja terus Pak. Please leaders, jangan nuntut mereka terus. Gitu kan. Kayak tadi saya bilang kalau di kantor mungkin sediain kulkas isi es krim penuh. Es krim kan kosnya 2.000-an Pak. Oke. Penuh, unlimited, mereka bisa makan. Lama-lama bosen kok Pak. Iya. Snack gitu. Tapi kalau saya secara online, kalau offline saya melakukan tuh Pak, ada snack, ada es krim. Teman-teman offline bisa makan, minum kopi, apa bebas gitu ya. Tapi kalau online kita punya yang namanya Rabu Malam Haha Pak. Rabu Malam Haha. Hahanya ketawa ya, haha. Ya. Itu dari awal LDC ada sampai sekarang masih eksis Pak. Semua orang online dan offline harus ikut. Oke. Wajib. Kalau ada anak magang harus ikut, wajib. Dan saya juga sering dapat review bahkan dari anak magang, itu happy buat mereka Pak. Oke. Ngapain kita? Jam berapa itu? Jam 8 sampai 10 Pak. Malam? Oh, jadi yang offline tetap harus sampai malam. Nggak masuk dana lembur itu pasti. Dan nggak masuk lembur. Dan nggak masuk lembur. Okay. Di sini nggak ada lembur kebetulan Pak. Rabu Malam itu kita di situ nggak boleh ngomong kerjaan Pak. Ngapain? Karena saya suka ngajar ketularan Pak Tanadi, jadi saya minta semua orang sharing gantian. Tiap Rabu 2 orang Pak. Di awal sharing bebas terserah gitu. Ada kayak asal usul warna pink kayak gitu-gitu. Tapi jadi saya tahu ternyata dulu di ribuan tahun lalu mungkin ya Pak, warna pink itu warnanya cowok Pak. Baru tahu saya. Dulu yang pakai pink itu cowok, nggak ada cewek pakai pink gitu. Nah sekarang kan pink cewek, nah itu kan jadi kayak wah ada sesuatu yang mereka tahu kita nggak tahu. Akhirnya kita jadi kayak ngobrolin itu bareng gitu Pak. Menarik. Saya jadi teringat tentang BCA Digital ya, yang bikin Blue itu. Itu kan kami kebetulan beberapa saat lalu mampir ke tempat mereka, ada CEO-nya Bu Lani Budiati, ada timnya dan ruangannya itu sangat Gen Z banget. Seluruhnya didesain untuk Gen Z. Ya, jadi amat sangat Gen Z. Dan kalau tadi kenapa saya ingat, karena dulu kalau Sally bilang Rebo Haha, mereka dulu punya Rebo pagi bicara tentang strength. 1 jam bicara tentang strength. Jadi kebetulan kita sama-sama punya kesukaan akan Gallup Clifton Strength. Buat teman-teman yang lain nanti di sesi lain mungkin akan kita bicara tentang Gallup Clifton Strength ya. Maka rutinitas atau habit dari sebuah perusahaan itu akan membuat air dari kolam itu menjadi lebih baik. Jadi kalau di Sally ada Rabu Haha, kalau di BCA Digital yang lalu ya, sekarang saya enggak tahu, mereka punya Rabu pagi untuk membuat Gallup Clifton Strength Discussion 1 jam over Zoom. Ya, kebiasaan yang dibuat dengan sistematis itu menjadikan ritual. Ketika menjadi ritual itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak kita sadari tapi kita kerjakan. Ya. Kita sekarang ini pada podcast yang keempat. Ya, saya sudah bilang dengan teman-teman podcast kita ini akan kita keluarkan Selasa Jumat jam 6 sore.
Udah Selasa Jumat, sehingga nanti akan menjadi ritual buat teman-teman yang mau mendengarkan podcast ini Selasa Jumat jam 6 sore. Satu kalimat terakhir, Sally. Satu kalimat terakhir dari saya, sebenarnya kalau para leaders bingung mereka ini harus ngadepin mereka gimana, mungkin bisa tanya ke mereka. Oke. Mereka maunya gimana supaya bisa bekerja dengan maksimal. Mereka butuhnya apa? Nggak harus semua diturutin ya Pak ya. Jadi kita juga perlu punya wisdom di mana yang ini nggak boleh dan yang ini boleh. Yang pada akhirnya mereka juga akan ikut sama culture kita tadi. Tahu oh yang ini boleh, yang ini nggak boleh. Oh ini batasannya, ini enggak. Mereka bilang gini, saya butuh role model. Berarti leadersnya harus menjadi role model gitu ya. Lalu kami butuh apresiasi. Berarti ya kita harus memberikan apresiasi itu. Gitu Pak. Kami ingin ongoing conversation, ya udah kita ngobrol karena itu yang mereka butuhkan. Dan kita juga harus jadi bukan bos mereka, tapi teman mereka. Jadi harus dua arah. Gitu. Thank you Sally. Ya. Terima kasih mitra bisnis. Gen Z, sebuah panduan untuk leader. Gen Z, sebuah panduan untuk para leaders. Saya dari LDC, kami digital agency dan saya bekerja dengan 20 orang Gen Z, di mana itu adalah orang-orang zaman sekarang gitu ya teman-teman. Nah ini buat teman-teman yang WFO. Jadi working hours-nya adalah jam 9 sampai jam 5. Sedangkan LDC itu beda. Jadi yang atas itu adalah orang yang bangun. Jadi ada teman-teman LDC yang bangunnya jam 7, ada teman-teman LDC yang baru bangun jam 12. Nah, yang bawah ini adalah kerja, efektif kerja. Jadi ada teman-teman LDC yang jam 7 udah semangat kerjanya, ada yang jam 9 malam itu baru kerja. Nah ini teman LDC. Zaman sekarang, zaman yang berubah dan LDC itu adalah di mana perusahaan yang harus selalu memiliki budaya yang fleksibel. Karena di LDC itu kita nggak boleh punya ekspektasi jam 9 sampai jam 5. 9 to 5 itu udah nggak relevan lagi buat kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sepakati waktu bertemu teman-teman. Jadi kita harus tahu ketemunya kapan. Kalau di sini tadi kita punya core collaboration window. Di mana jam 1 sampai jam 5 semua orang harus bersedia untuk bertemu, meeting bareng. Di luar itu yang jam 7 ya jam 7 kerja, yang jam 9 ya jam 9 kerja. Biasanya yang agak malam itu teman-teman desainer, teman-teman kreatif gitu ya, butuh inspirasinya datangnya malam-malam gitu. Nah, ini tadi tentukan core collaboration window. Lalu ciptakan budaya yang terkoneksi. Nah, ini sebentar ya, coba saya putarkan. Nah, ini adalah kantor kita. Kalau Bapak Ibu punya gedung 4 lantai mewah, kantor kita di Gather Town. Di sini ada mejanya anak-anak, mereka bisa ketemu di meeting di taman, di ruangan, dan di mana-mana. Nah ini, jadi mudah dihubungi, mudah terkoneksi kita. Nggak perlu Zoom, buka, harus ada hostnya dan lain-lain, nggak perlu. Jadi ini budaya terkoneksi. WhatsApp juga salah satu ya, jadi komunikasi grup apapun itu harus lebih fleksibel untuk saat ini. Selanjutnya, gunakan teknologi. Saya tahu kalau Bapak Ibu yang mungkin baby boomer agak susah gitu ya. Tapi sekarang teknologi ini kita bisa memanfaatkan Gen Z karena mereka sangat dekat dengan teknologi. Kita bisa minta bantuan mereka di mana kita mungkin lemah pada teknologi tapi mereka kuat di sana. Gitu teman-teman. Ini jadi ruangan kerja, tools, fasilitas mereka harus disediakan. Teknologinya kita yang sediakan, mereka yang ngerjakan. Nah itu adalah kesempatan kita ketika bekerja bersama Gen Z. Kelebihan kita yang kita punya gitu ya. Lalu ciptakan ruang untuk berkembang. Gen Z itu bekerja sekarang bukan untuk sekedar salary-nya bulanan berapa. Tapi apa yang mereka dapatkan, apa manfaat dari kita bekerja di sini. Jadi ciptakan. Kalau di LDC kita punya agama namanya Gallup Clifton Strength. Bapak Ibu saya rekomendasikan untuk itu. Karena gap communication kita antara baby boomer, X, millennial dan Gen Z itu kita bisa punya satu bahasa yang sama dengan Gallup. Cara pandang mereka seperti apa, cara berpikir mereka seperti apa, itu bisa kita uraikan bersama dalam satu bahasa yaitu agama saya, Gallup Clifton Strength. Nah sekarang pertanyaannya adalah, Sel, bisnisku itu harus WFO Sel, gimana? Gak bisa aku WFH, 9 to 5 itu masih harus di tempatku. Oke, yang pertama adalah Bapak Ibu fokus sama hasil. Gak apa-apa secara fisik jam 9 mereka
ada. Tapi waktu-waktu mereka bekerja itu nggak usah terlalu dimonitoring 9 sampai 10 ngapain, 10 sampai 11 ngapain, itu nggak perlu. Jadi fokus pada hasil bukan jam kerjanya. Yang kedua adalah pengukuran berbasis kinerja, bukan detailnya. Gitu. Berbasis kinerja bukan detailnya. Yang ketiga adalah target dan deadline. Gen Z itu suka banget tahu apa nih timelinenya, detailnya gimana, kapan due date-nya. Untuk apa? Untuk mereka mengatur kapan harus ngerjain, kapan moodnya harus dibangun, kapan ekspektasi mereka untuk serius, itu mereka bisa atur itu. Dan yang terakhir adalah Gen Z sangat suka dengan komunikasi yang jujur. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, para leaders, beri mereka harapan, aku sebagai perusahaan berharap kamu titik gitu. Lalu beri mereka kepercayaan. Mari kita dekati mereka, kita tahu apa yang mereka inginkan supaya terjadi kolaborasi antara pimpinan, perusahaan, dan generasi Z. Saya Sally Fatmawati, sukses selalu untuk Anda.